Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. خلاص راح سكروا شبابيك سكر ابواب نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Karim melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Magazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Magazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyad.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشباب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kari melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kari melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشفايف نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشفايف نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلاص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلاص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. 1 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar. Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kari melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina, khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah.
Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Maghazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin di antara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel telah melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel serangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tak hanya itu, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, yakni Said Abyar.
Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Kani melakukan pertemuan dengan pemerintah Lebanon pada Senin 3 Juni 2024. Keduanya sepakat bersama-sama menghadapi agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina khususnya di Rafah. Ini menjadi kunjungan pertama Ali sejak pendahulunya meninggal dalam kecelakaan helikopter bulan lalu. Tak hanya ke Lebanon, Ali juga akan berkunjung ke Suriah. Ia akan bertemu pejabat kedua negara serta para pejabat front perlawanan untuk membahas cara melawan rezim Zionis. Di Lebanon, ia bertemu Abdallah Abu Habib dan memuji kedekatan hubungan antara dua negara. Sementara dikatakan Ali sendiri, keduanya telah sepakat bahwa semua negara di kawasan, terutama negara-negara Islam, harus mengambil bagian. Mereka diharapkan mengambil gerakan bersama untuk melawan agresi Israel dan melindungi rakyat Palestina. Israel Utara mengalami kebakaran besar pada Senin 3 Juni 2024 setelah dihantam sejumlah rudal pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Akibat insiden itu, warga panik ketakutan. Ada sekitar 15 lokasi di Israel Utara yang mengalami kebakaran. Kebakaran terbesar terjadi di dekat pemukiman Amiyat dan Kahal. Sebanyak 14 tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka membutuhkan waktu selama lebih dari 5 jam untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Otoritas Taman dan Alam Israel melaporkan bahwa sekitar 2.500 hektar lahan terbakar api. Rute 85 yang menghubungkan Galilea ke sebagian besar wilayah pendudukan terputus. Penduduk pemukiman ilegal Israel di bagian utara negara itu panik ketika api yang menyebar dengan cepat mencapai rumah mereka. Mereka tampak ketakutan berlarian menjauhi api. Sementara 6 anggota militer Israel terluka saat membantu memadamkan api setelah jatuhnya rudal Hizbullah.
Israel baru-baru ini melancarkan serangan terhadap bangunan di Camp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 11 orang di Gaza meninggal dunia. Selain itu, sejumlah bangunan di sana juga hancur kena serangan Israel. Sementara dalam video yang beredar menunjukkan detik-detik serangan menghantam sebuah bangunan di kamp pengungsi tersebut. Serangan itu memicu kepulan asap saat perang berkecamuk antara Israel dan militan Palestina. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah tersebut. Selain kamp pengungsi, Israel juga menargetkan Menara Al-Magazi di kamp pengungsi Bureij. يا ولدي خلص نزل خلاص راح سكروا شبابيك يا سكر ابواب ولدي نزلوا البرج يا اسماعيل لسه بينزل الشبايب نزلوا البرج كله يا ولدي Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal gencatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya di balik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan oleh channel 13 Israel. Dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal gencatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap gencatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel mengonfirmasi kantor